Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran fisika bersama Pak Nursam. Hari ini kita melanjutkan diskusi tentang menjumlah vektor. Setelah pekan lalu kita sudah membahas tentang notasi, kemudian cara menggambar dan cara menjumlah, yaitu dengan cara segitiga dan cara jajaran genjang ya. Terima kasih, respon kalian cukup bagus, sudah banyak yang mengumpulkan tugas meskipun masih ada beberapa yang belum terlihat melalui Google Classroom ya. Untuk itu Bapak harus memberikan tanggapan atau respon atas apa yang sudah kamu lakukan setelah mengikuti pembelajaran ya. Ini adalah cuplikan dari dua orang yang sudah masuk dalam tugas yang dikumpulkan. Yang pertama, gambar yang di atas bisa dicermati bagaimana hubungan antara gambar dan hitungan. Di sini ada vektor A ya, ada vektor A. Lihat dulu. Vektor A di situ dengan arah kanan kan sebesar 5 kotak ya. Vektor A, vektor B dan vektor G. Dan ini dijumlahkan atau di sini B ditambah B ditambah A ya. Anak, setelah dilihat ini sigma X-nya adalah 5 tambah 3 tambah min 4 ya. AX-nya 5, Y-nya kan 0 ya, AY-nya 0. Kemudian BX-nya 3, Y-nya 4, sedangkan vektor D, DX-nya min 4, Y-nya 3. Hasilnya seperti ini. Dan sigma Y-nya adalah 7. Nah, sekarang coba kita lihat apakah benar 4 dan 7 ini sesuai gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya 1, 2, 3, 4. Betul X-nya. Kemudian yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul Y-nya. Cuma kurang sedikit nih, arahnya dikit lagi ke sini ya. Karena apa? Karena kita perlu akurasi dan kesesuaian ya. Karena sekalian kita harus bisa menghadirkan sesuatu yang tidak nampak. Vektor itu tidak nampak ya, tapi berasa, ada terasa dan harus dihadirkan. Jadi seperti yang gaib itu. Bagaimana yang tidak nampak dihadirkan, divisualkan. Oleh karena itu sangat penting untuk melatih menggambar, sangat penting untuk melatih gambar. Dan jangan ada muncul sikap saya suka gambar, itu tidak bisa. Nah, harus bisa menggambar ya. Gambar dan disediakan kertas berpetak. Kertas berpetak ini sangat membantu nak ya, untuk tahap awal supaya kalian bisa tahu berapa langkah kiri atau ke kanan dan berapa langkah ke atas atau ke bawah. Ya, kalau dengan frame lain menggunakan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi untuk yang pertama ini ya bagus pekerjaannya, tapi masih sedikit harus diperbaiki. Gambarnya harus akurat. Nah, A-nya ini juga harusnya A dulu. Kalau R adalah A, B plus D, maksudnya harusnya A dulu. Kemudian B ke atas, lalu D ke bawah. Jadi ini terbalik, ini D dulu. Jadi D, ini mah D ditambah B ditambah A, bukan A ditambah B ditambah D. Nah, kemudian yang kedua, ini hasil. Yang pertama ini gambar tanpa kertas berpetak, itu sudah keliru ya. Jadi Bapak memberikan langkah menggunakan kertas berpetak supaya membentuk bangunan pemikiran yang mulai dari yang sederhana nanti menjadi lebih abstrak lagi ya. Terus yang kedua, ini BX-nya 3, B-nya 4. Vektor C itu kan C itu harusnya ke kiri. Jadi ini gambar ini tanpa arah. Vektor itu harus ada arahnya. Jadi ini tidak boleh lagi diulangi seperti ini ya. Kemudian CX-nya ini harusnya min 5. Bahkan A
itu kalau tidak salah ke kiri ya. Kemudian vektor resultannya sigma X-nya 3 tambah min 5. Nah, 3 tambah 5 harusnya berapa? Iya, min 2. Sigma Y-nya 4. Jadi ini adalah 2, 4. Nah, kita cek perisa. B tambah C-nya 2X2, Y-nya 4. Nah, ini jauh sekali dari benar ya. Karena itu ini gambar yang sangat ceroboh dan begini nak ya. Jadi kamu harus mulai dengan sesuatu yang dulu, kemudian menjadi teliti, kemudian menjadi terampil ya. Hilangkan itu untuk tidak mengikuti ya. Ikuti dulu, nanti kamu akan berkreasi. Pekan depan kita akan ada eksperimen, kamu bisa berkreasi lebih lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Anak, selesai menggunakan kertas berpetak, mari kita meningkat ke langkah berikutnya ya. Kan lalu sudah menunjukkan ada beberapa vektor yang 4 kalau tidak salah, panjangnya sama 5. Ada yang 5 ke kanan, bisa juga 5 itu ke atas. Jadi kalau ke kanan atau ke kiri, kanan, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Tapi kalau ke atas, X-nya 0, Y-nya 5. Sementara ada yang membentuk sudut seperti ini. Boleh 3, 4, boleh 4, 3. Nah, ini keistimewaannya, makanya Bapak bilang ini segitiga penolong. Segitiga yang menolong kamu untuk menyatakan X dan Y-nya. Jadi kalau yang 3 dan 4 itu X-nya lebih pendek daripada Y-nya. Sudutnya kalau diukur dengan busur hasilnya 53 derajat. Tapi kalau misalnya X-nya 4, sama aja Pythagoras 4, X 3, panjangnya jadi 5. Nah, ini sudutnya 37 derajat. Sebetulnya ini dan ini jadi segitiganya nyambung. Jadi kalau ini 53, yang di atasnya 37. Karena itu, anak-anak, ini menjadi sebuah pasangan segitiga penolong. Kalau X3, Y-nya 4, atau panjangnya 5, kalau X-nya lebih pendek, sudutnya adalah 53. Kalau Y-nya pendek, sudutnya besar. Kalau X-nya panjang, sudutnya kecil. Jadi makin tidur, sudutnya makin kecil. X-nya makin panjang, makin tegak, Y-nya makin pendek. Ya. Yang kedua ada segitiga penolong ini, yaitu sudut 60 manakala sisi X-nya itu separuh dari panjang vektornya. Nah, sisi lainnya adalah separuh akar 3. Nah, sebaliknya nanti kalau yang ini 30, maka yang ditukar, yang Y-nya yang separohnya. Jadi kalau X-nya separuh, sudutnya 60. Kalau Y-nya yang separuh, maka sudutnya 30. Nah, ini contohnya, kalau panjangnya 4, X-nya separohnya, maka sudutnya 60. Tapi panjangnya 8, Y-nya yang separuh, sudutnya 30. Tapi pasangannya selalu ada akar 3-nya seperti ini. Jadi ada dua segitiga nih. Sudut pasangan 5337, sudut pasangan 6030, dan segitiga penolong yang ketiga adalah sudut yang sudutnya 45. Yang mana yang sudut 45? Yang membentuk segitiga sama kaki. Tentu saja semuanya segitiga siku-siku ya, nah ya. Ya, nah kalau ini untuk X dan Y-nya sama. Jadi kalau ini 5, ini 5, ini 5 akar 2. Kalau 5 akar 2, maka pasangan 5 dan 5. Seterusnya ya. Ini sudutnya pasti 15. Kalau X-nya 2, Y-nya 2, panjangnya 2 akar 2. Tapi kalau misalnya X-nya 4 akar 2, Y-nya 4 akar 2, lalu panjang vektornya adalah ini dikuadratkan 32, ini juga dikuadratkan, hasilnya akar 64 jadi 8. Ya. Ingat ada 3 segitiga. Segitiga pasangan 3, 4. Kemudian segitiga salah satunya adalah separohnya, itu sudut 63. Dan segitiga yang X dan Y-nya panjangnya sama, yaitu sudutnya 45 derajat. Nah, mari kita gunakan segitiga penolong untuk menyelesaikan atau mencari resultan atau jumlah vektor. Ya. Perhatikan, 3 gaya dapat dijumlah dengan analisis bantuan segitiga penolong. Ya. Coba kamu lihat gambar ini diminta untuk mencari resultannya. Ya.
ada F1. F1 ini kemana arahnya? Condong atas kanan, begitu kan? Sementara F2 ini ke kiri, F3 ke bawah. Jadi anak-anak, vektor ini yang ini sudah jelas di sumbu X ya. Berarti kalau ini X-nya minus 13, Y-nya 0. Yang ini X-nya 0, Y-nya minus 3. 13 akar 3. Lalu bagaimana yang F1? Kalau F1 ini membentuk sudut 60. Kalau sudut 60, X-nya separohnya. Maka cara menjumlah vektornya, F2 tetap digambar F2, F3 tetap digambar F3, kemudian F1 yang ke sumbu X-nya kita sebut F1X. Dia separohnya. Nah, kalau yang Y-nya separohnya itu tinggal dikalikan dengan akar 3. Seperti segitiga penolong yang kedua ya. Kalau sudah begini bagaimana caranya? Mudah. Tinggal dicari sigma X dan sigma Y. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Maka jadilah seperti ini. Sigma X 10 kurang 13. Mana itu? Ini 10 kanan, 13-nya ke kiri. Hasilnya minus 3. Sigma Y-nya atas 10 akar 3 dikurang 13 akar 3. Atas positif, bawah negatif. Hasilnya minus 3 akar 3. Lalu resultannya adalah sigma X kuadrat min 3 kuadrat ditambah min 3 akar 3 kuadrat. Min 3 kuadrat 9. Min 3 akar 3 kuadrat adalah 9 kali 3, 27. 27 ditambah 9, 30. 36. Jadi akar 36 sama dengan 6 Newton. Ya. Pelan-pelan kamu pelajari. Jadi gunakan segitiga penolong. Ari yang digunakan segitiga penolong adalah vektor yang tidak di sumbu X atau tidak di sumbu Y. Yang sudah di sumbu X dan sumbu Y, biarkan saja karena itu sudah tepat adanya. Lanjut, nanti latihannya kalian ada dilihat di bahan ajar PDF ya. Lihat nanti di Google Classroom mana nomor berapa dan halaman berapa. Nanti akan Bapak sampaikan ya. Nah, terakhir, kita akan menggunakan sigma X, sigma Y tadi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Ini ada sebuah ilustrasi ya. Pesawat tempur berangkat dari Jakarta menuju Manado dengan lintasan berubah-ubah sesuai rute yang diizinkan. Ya. Pertama ke arah timur. Nah, kalau ini jadi timur barat itu kanan kiri. X berarti. Kalau utara selatan biasanya menggunakan sumbu Y. Kemudian ke utara 700, ini sumbu Y. Berikutnya ke timur, ini sumbu X. Terus ke utara, sumbu Y. Ke timur lagi, sumbu Y lagi. Berapa perpindahan pesawat itu? Nah, perpindahan itu adalah sebuah saran vektor. Nah, ya, lalu kita gambar. Nah, Bapak menyarankan tidak menggambar dengan menggunakan cara poligon, yaitu disambung. Tapi gunakanlah cara ajaran genjang. Ya. Jadi ini yang pertama 800 ke timur, kemudian 700 ke utara, kemudian 700 ke timur, 500 ke utara, dan 100 ke timur. Maka kamu tinggal mencari sigma X-nya. Sigma X-nya ini 800, 700, 100. Jadinya 1600. Sigma Y-nya 700 dan 1200. Berapa resultan perpindahannya? 1600 kuadrat ditambah 1200 kuadrat. Ini ratusnya belakangan, ini ratus ya, tinggal ini 16 12. Ini 16 12 itu lipatan pasangan 3 4. Ini 4, ini 3. 4 3 pasti 5 kan? Tapi 4, ini 16 kan 4 kalinya. Demikian
pertemuan kali ini semoga